mewakili warga Kampung Kejawan, Kamal, permasalahan utama kami yaitu kurangnya sarana untuk kita tempat membuang sampah. Nah, ketika kita mempunyai sarana itu, insya Allah kita tidak akan membuang sembarangan di laut. Karena kurangnya memadai. Yang dari ujung sana harus membuang ke ujung sana. Jadi kurang, TPA-TPA-nya itu kurang. Jadi dan bukan hanya warga kita saja yang membuang ke laut, dari warga-warga luar pun juga ikut membuang ke laut juga, begitu. Sehingga kita tidak bisa melarang, kenapa? Kita sendiri tidak bisa buang di TPA, gitu loh. Seandainya kita ada sarana, kita akan mencontohkan yang baik kepada orang lain, begitu, Pak. Jadi selama ini kendaraan truk pengangkut sampah tidak pernah masuk ke desa Kejawan sini. Untuk truk hanya standby di sana, di pojok sana. Memang untuk mengambil di sini tidak bisa karena tidak ada tempat penampungannya di sini. Ketika mungkin dari pemerintah menyediakan bak-bak penampungan, bisa saja truk masuk ke sini untuk mengambil, sehingga tidak terjadi pembuangan di laut seperti itu, Pak. Jadi harapan mungkin apa yang akan disampaikan kepada pemerintah daerah perihal sampah yang ada di Kejawan sendiri, ya, Pak? Harapan saya pemerintah turun langsung melihat bagaimana kondisi Kamal sekarang, Kejawan saat ini khususnya. Bagaimana Kejawan ini sekarang sudah semakin menumpuknya sampah. Ya, jadi sampah itu semakin menumpuk. Jadi harapan saya bagaimana kita semua stakeholder menjadi satu untuk bekerja sama. Ya, turun langsung melihat kondisi, kemudian kita selesaikan bersama. Kalau kita hanya kita saja, warga kita tidak sanggup untuk membersihkan ini, Pak. Hari ini, Bapak, mungkin ada masukan adanya TPS 3R. Mungkin apa langkah nyata yang akan dilakukan? Dari beberapa elemen masyarakat tadi, khususnya sudah mengajukan kepada pemerintah kabupaten. Ada Pak Rahman ini, mari nanti kita buka di sini pengelolaan sampah modern, ya. Sehingga sampah ini bukan hanya kita mau bersihkan, tapi kita kelola. Ini menjadi malahan untuk para pencari kerja, ya, kalau yang berminat. Dan insya Allah hasilnya tidak mengecewakan. Sudah ada 3 tempat di Bangkalan yang menyelenggarakan pengelolaan sampah modern ini. Ada kendala lain, Bapak, informasi bahwa di Kamal sendiri itu masih tidak adanya lahan kosong dari tanah negara yang untuk digunakan. Tadi kami juga dengan Pak Kepala Desa nanti mau minta izin kepada provinsi, apa dinas lingkungan hidup, apa dari dinas kelautan, minta sedikit aja di sebelah sini ini nanti untuk dijadikan tempat penampungan itu, kan gitu. Jadi sehingga nantinya masyarakat itu tidak bingung di sini kalau di dek nanti untuk tempat pengelolaan sampah itu, sehingga sampah yang datang langsung yang banyak yang siap memberikan tanahnya tapi kan agak jauh. Kalau bisa di sini ya kita istilahnya pinjam pakai ke provinsi, hanya untuk ini bukan untuk yang lain, ya. Nah, nanti didukung dari SDP mungkin itu supaya SDP pengelolaan yang ke wilayah sana. Ternyata ini kendala yang terjadi di Kamal adalah sampah yang luar biasa. Ya. Dan dengan tadi menyampaikan bahwa bisa menjadi berkah. Apa langkah nyata yang akan dilakukan oleh LH sendiri? Yang pertama tentunya harus kita galang sinergi, baik itu kelompok masyarakat, pemerintah, mulai dari tingkat terbawah yaitu desa, kecamatan, sampai dengan dinas lingkungan hidup selaku pemangku kepentingan di situ. Dalam rangka apa? Dalam rangka bagaimana memberikan bekal kepada masyarakat, khususnya dalam rangka membentuk sebuah kelembagaan dalam pengelolaan sampah di wilayah Kecamatan Kamal, khususnya di wilayah pesisir. Ini yang pertama. Terus kemudian yang kedua, ketika nanti SDM itu sudah tersedia, nah baru kita masuk kepada fasilitas untuk sebagai penunjang daripada kelancaran proses pengelolaan sampah itu sendiri. Dan rasa-rasanya sekarang ini dari perkembangan pengetahuan dan teknologi untuk kelompok-kelompok TPS 3R ini ya paling-paling hanya B3 lah yang tidak bisa dikelola itu, karena memang dia punya aturan tersendiri seperti itu.
Lalu adakah cara tersendiri mengingat masyarakat masih belum bisa memahami antara B3 dan mungkin bahan atau sampah yang bisa didaur atau mungkin bisa diolah kembali? Ya, kita sudah agendakan kok. Kita sudah agendakan. Tadi juga sudah banyak bicara dengan para pemangku kepentingan di Kecamatan Kamal ini untuk sebagai langkah tindak lanjut daripada kegiatan kita hari ini, bahwasannya ke depan di desa-desa di wilayah Kecamatan Kamal ini khususnya yang mungkin akan diawali di sini untuk membentuk kelompok-kelompok kecil dalam bentuk kelompok-kelompok TPS 3R. Jadi kelompok swadaya masyarakat untuk mengelola sampahnya dalam komunitas TPS 3R. Pak Anang, ini kan pembersihan di Kaltim ini kan tidak sekali ini saja, tapi sampah itu terus berulang dan menumpuk. Mungkin langkah tindakan tegas dari DLH sendiri Pak menyikapi ini seperti apa nanti Pak? Nah begini, jadi yang menyangkut sampah ini tentunya kan sampah ini ada hulu ada hilirnya seperti itu. Jadi saya kira sanksi itu bukan langkah yang bijak dalam rangka penanganan sampah. Akan tetapi akan lebih indah lagi kalau kita atur sampai hilirnya seperti itu. Nah, memang solusi yang kita tawarkan dari awal adalah TPS 3R. Kenapa? Ketika TPS 3R, maka masyarakat ini juga tidak perlu membuang sampah lagi. Karena apa? Pengelola TPS 3R itulah yang akan menjemput sampah-sampahnya masyarakat dari rumah ke rumah. Sehingga masyarakat tidak usah susah payah membuang sampah kemana-mana lagi. Seperti itu. Nah, solusi-solusi permanen inilah yang sebenarnya dibutuhkan oleh Kabupaten Bangkalan dalam rangka bagaimana mengendalikan sampah liar yang ada di kawasan-kawasan yang memang bukan peruntukannya. Pak, Per hari saja ada berapa kubik sampah Pak yang dihasilkan di sepanjang selisih? Ini hari ini sampai dengan saat ini sudah 6 kubik ini. Ya, ini sudah 2 jam di sini. Nah, ini yang sebagian lagi masih ada 3 dorkas itu. Ya, sekitar 9 lah. Pak Kadis, informasi bahwa ternyata LH dalam pengangkutan sampah itu tidak sampai di daerah Kamal. Benarkah demikian Pak Kadis? Tidak demikian. Artinya begini. Jadi kewenangan LH itu adalah mengangkut sampah dari titik TPS tempat pembuangan sementara menuju ke TPA. Nah, pokok permasalahannya sekarang ini adalah volume sampah yang ada ini semakin besar, terus kemampuan dari LH sendiri, daya angkut kita juga terbatas. Artinya tidak berimbang antara kemampuan daya angkut kita dengan perkembangan sampah yang ada. Nah, maka dari itu memang jalan tengahnya ya tadi harus ada pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan sampah itu sendiri. Baru residu terakhirnya nanti yang ada di dalam pengelolaan. Jadi begini, jadi TPS-nya Kamal ini berkembang volumenya berkembang karena sampah ini seiring dengan pertumbuhan penduduk. Harapannya nanti kelompok-kelompok TPS 3R inilah yang akan menjadi mitra kita untuk bagaimana mengendalikan volume ini. Nah, insya Allah ini di wilayah perkotaan ini tahun ini mudah-mudahan ada 5 TPS 3R tambahan. Di samping nanti ada kelompok-kelompok eco green pesantren juga ditopang oleh kelompok-kelompok TPS 3R yang ada di 5 kelurahan. Masih ditambah dengan rumah pengolahan sampah kita sendiri juga sedang kita realisasikan untuk tahun ini sudah. Nah, harapannya nanti ketika kita longgar di wilayah perkotaan, nanti layanan kita akan sedikit kita geser ke luar-luar Kecamatan Bangkalan. Memang menurut Undang-Undang 23, Undang-Undang Kewenangan Wilayahan, wilayah pantai adalah wilayah kewenangan dari Dinas Kelautan dan Provinsi Jawa Timur, di mana di pantai dan laut itu ada dibagi menjadi zonasi-zonasi. Ada zonasi wilayah konservasi, wilayah pelabuhan, wilayah pariwisata dan sebagainya. Nah,
nanti kondisi pantai di wilayah Kamal yang berhubungan dengan masalah wilayahnya adalah kewenangannya Pelindo atau dalam hal ini di wilayah sini ASDP, itu bisa didiskusikan bersama, baik itu dengan pihak terkait juga dengan Dinas Kelautan Provinsi Jawa Timur. Harapannya ya semoga keinginan masyarakat Kamal itu bisa terwujud sehingga nantinya Kamal akan menjadi salah satu destinasi wisata yang cukup menjanjikan dengan view yang bagus. Untuk itu dukungan semua pihak, Camat Kamal, kemudian pemerintah kabupaten dan semua perangkatnya, mudah-mudahan itu bisa terwujud. Mempunyai keinginan yang sama dengan daerah yang lain, ingin maju melalui pariwisata. Apa mungkin bisa dikatakan yang jitu untuk Kamal sendiri? Saya rasa sesuai dengan arahan Pak Wabu barusan bahwa yang pertama adalah kebersihan. Karena wisatawan atau warga yang ingin menikmati tempat wisata itu yang paling utama itu bersih dulu. Nah, ketika sudah bersih, maka konsep wisatanya di sini sudah jelas. View-nya Suramadu dan lampu-lampu Surabaya. Tinggal dipoles, kasih lampion-lampion sedikit sama tempat-tempat kuliner, gazebo-gazebo yang payung-payung itu ada lampion-lampion yang sekiranya menarik perhatian dan membuat masyarakat berbondong-bondong ke sini. Saya yakin pasti akan ramai dan viral. Tidak kalah dengan tempat wisata lainnya. Kalau kendalanya sendiri Pak, selama membangun pariwisata di Kamal ini seperti apa sih Pak kendalanya? Yang paling utama itu sampah. Yang paling utama kebersihan, karena tidak cukup dengan dibersihkan oleh masyarakat. Ini saya rasa perlu alat berat yang mengangkut sampah-sampah yang memang sangat menggunung dari zaman waktu ada kapal di sini. Ini sampah udah tahunan. Kalau mengandalkan cuma masyarakat, saya rasa tidak cukup. Perlu alat berat. Siap. Jadi ada sinergi antara pemerintah, pengusaha dan mungkin masyarakat sendiri. Ya. Bisa sampaikan solusi apa yang bisa dilakukan di Kamal sendiri untuk mungkin dari kegiatan hari ini yang luar biasa dari beberapa elemen ini? Kalau kegiatan hari ini yang saya simpulkan, yang saya analisa waktu saya berjalan di sekitar perkampungan, saya menganalisa tentang sampah ini, bagaimana sampah ini itu 70% dari warga, 30% dari Surabaya. Bagaimana kita mengasih solusi, kita tidak bisa menyalahkan Surabaya atau Bangkalan atau Madura, tidak bisa. Kita bagaimana mengambil kesimpulan, kita harus mendahului membersihkan sampah ini untuk menjaga lingkungan dari masyarakat atau dari lingkungan hidup di laut. Nah, ini harus dikasih, kita tidak bisa mengelola sampah ini dengan manusia, karena sampah ini sangat panjang. Sampah ini sehingga harus pakai mesin conveyor untuk mengumpulkan sampah ini, sehingga dikasih jaring ini menarik sampah sehingga sudah dekat dengan darat ini ditarik conveyor langsung truk, sehingga itu memudahkan untuk pengangkutan sampahnya, karena sampah ini 70%-nya plastik, 30%-nya kayu sama kasur sama bantal. Nah, ini bantal sama kasur ini dari penduduk warga. Nah, aku saya ini keliling dari sana hampir 200 meter, dari sana 200 meter. Saya menyamakan sampahnya di darat, di depo, sama sampah laut itu sama. Itu penemuan saya. Dengan solusi ini harus dikasih jaring supaya nanti parkir-parkir kapal nelayan ini harus ditertibkan supaya sampah ini bisa mudah diambil. Itu dari Indonesia solusi. Oke, terima kasih banyak Mas Jos. Berjibaku berkotor-kotoran mengambil sampah yang berada di pantai Kamal. Mari kita saksikan bersama-sama kepada segenap Bapak Muspika Kamal untuk mendampingi Bapak Wabub yang telah berkenan hadir turun ke bawah. Saya minta kepada segenap relawan menyediakan berupa alat baru untuk mengambil sampah. Didampingi Bapak Muspika Kamal, Bapak Jan Ramil, Bapak Kapolsek dan tokoh masyarakat di sekitarnya. Dan tak lupa